Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita awali kajian kita dengan membaca matan al-wajibat dari Bismillahirrahmanirrahim sampai as-sabi' al-qabul al-munafi lirad. Taib, naqra' jami'an wahid isnan salasah. Qala muallifu rahimahullahu Bismillahirrahmanirrahim. Al-usulus salasatu allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumuha wa hiya ma'rifatul 'abdi rabbah wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qila laka man rabbuk faqul rabbi Allahu allazi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'matihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwah. Wa idza qila laka ma dinuk faqul dinil islam wa huwa al istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Wa idza qila lak man nabiyyuk faqul Muhammadun bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim wa Hashimun min Quraisy wa Quraisyun min al-Arab wal Arabu min dzurriyyati Ismaila bin Ibrahim alaihima wa ala nabiyyina afdhalus salati wa taslim. Asluddin wa qa'idatuhu amran. Al-awwal al-amru bi'ibadatillahi wahdah la syarika lah wa tahridu ala dhalik wal muwalatu fihi wa takfiru man tarakahu. As-sani al-inzaru ani syirki fi ibadatillah wa taglidu fi dzalik wal mu'adatu fihi wa takfiru man fa'alahu. Syurutul la ilaha illallah. Al-awwalu al-ilmu bi ma'naha nafyan wa isbatan. As-sani al-yaqinu wa huwa kamalul ilmi biha al-munafi lisyakki war raybi. As-salisu al-ikhlasu al-munafi lisyirk. Ar-rabi'u as-sidqu al-munafi lil-kadhib. Al-khamisu al-mahabbatu li hadhihi al-kalimah wa lima dallat alayhi was-sururu bizalik. As-sadisu al-inqiyadu bi huquqiha wa hiya al-a'malul wajibah ikhlasan lillahi wa talaban li mardatihi. As-sabi'u al-qabulu al-munafi lirad. Taib, ahsantum, barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan. Kita masih membahas dalilul yakin dari sunnah. Penulis berkata, wa minas sunnati al-haditsus sabitu fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima abdun ghairu syakin fihima illa dakhala al-jannah. Wa fi riwayatin
la yalqallaha bihima 'abdun ghairu syakin fihima fayuhjabu 'anil jannati. Dari sunnah hadis yang terdapat dalam sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku bersaksi tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dengan membawa keduanya, yakni dengan membawa syahadatain, ghairu syakin fihima, dalam keadaan dia tidak ragu terhadap keduanya, illa dakhalal jannah, kecuali dia pasti masuk surga. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, la yalqallaha bihima 'abdun, tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dengan membawa keduanya, ghairu syakin fihima, dalam keadaan dia tidak ragu terhadap keduanya, fayuhjabu 'anil jannati, niscaya dia tidak akan terhalang dari surga. Taib, ini dalil dari sunnah bahwasanya yakin adalah syarat la ilaha illallah. Perkataan penulis fis sahih, ini maksudnya apa? Sahih Muslim. Sahih Muslim. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, masmuhu, siapa nama Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhrin ad-Dawsi. Abu Hurairah ini kunyah, adapun nama beliau Abdurrahman bin Sakhrin ad-Dawsi, as-sahabiyul masyhur, ini sahabat yang masyhur, ahfazu sahabati li hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya termasuk sahabat yang paling banyak menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa hadis yang dihafal oleh sahabat Abu Hurairah? Kurang lebih ada 5.374 hadis. 5.374 hadis. Aslama am Khaybar, dia masuk Islam pada tahun Khaybar. Wa adraka ma adraka minal ilmi wal khair fi sanawatin qalilatin, dan dia mendapatkan ilmu dan kebaikan fi sanawatin qalilatin, dalam waktu yang sebentar. Sanawatin qalilatin itu hanya beberapa tahun. Sahabat Abu Hurairah termasuk sahabat yang belakangan masuk Islam, tapi dia bisa mengumpulkan banyak ilmu. Dia bisa menghafal hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 5.000-an, bayangkan. Dia mengalahkan sahabat-sahabat lain yang lebih dahulu masuk Islam. Ya. Jadi dalam masalah ilmu tidak ada kata terlambat. Orang yang mungkin baru ngaji, dia bisa ya lebih banyak hafalannya, atau mungkin dia bisa lebih paham daripada orang-orang yang lebih dahulu ngaji. Ya, dan ini sudah terbukti. Ya, ada murid yang bisa mengungguli gurunya. Ya, muridnya lebih alim daripada gurunya. Kira-kira apa penyebabnya? Karena taufik dari Allah, kemudian apa? Kesungguhan dia dalam menuntut ilmu. Ya, jadi tidak ada kata terlambat. Antum yang mungkin baru ngaji ya, atau antum baru dapat hidayah, tidak ada kata terlambat. Kalau antum sungguh-sungguh, maka antum akan mendapatkan ilmu yang banyak. Manjadda wajada. Manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan
mendapatkan apa yang dicita-citakannya. Wa tuwfiyah sanah Hijriyah radhiyallahu anhu wa arda. Beliau wafat pada tahun 57 Hijriyah. Semoga Allah meridhoinya dan dia ridho kepada Allah. Taib, syahid dari hadis ini mana? Mana syahidnya? Ghairu syakin. Ini syahidnya. Fastarata fi syahadatain al-mujibatain lidukhulil jannah adam syakki. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan syahadah atau syahadatain yang menjadikan seseorang masuk surga adalah adam syak, tidak ada keraguan di dalamnya. Perhatikan hadis Nabi, tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dengan membawa syahadatain dalam keadaan dia tidak ragu terhadap keduanya. Artinya apa? Yakin. Dia yakin. Apa balasannya? Dia pasti masuk surga. Berarti mafhumnya, kalau dia bertemu Allah dengan membawa syahadatain dalam keadaan dia tidak yakin, dalam keadaan dia ragu, berarti dia tidak akan bisa masuk surga. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan syahadatain yang bisa memasukkan seseorang dalam surga adalah syahadatain yang tidak ada keraguan di dalamnya. Harus yakin. Li'annahu yunafil yakin, karena keraguan itu menafikan al-yakin. Wa li'anna syakka kufrun, dan karena keraguan itu adalah kekufuran. Kama sayati al-kalam alaihi fi anwa'il kufri al-mukhrij minal millati insyaallah taala. Sebagaimana nanti akan datang pembahasan tentang macam-macam kufur yang bisa mengeluarkan dari agama Islam insyaallah. Jadi nanti ada kufur syak, kufur karena ragu. Jadi dalam akidah nggak boleh ragu-ragu. Siapa yang ragu-ragu dalam masalah akidah, maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Jadi dalam masalah akidah harus yakin. Apa itu yakin? Apa itu yakin? Kamalul ilmi. Ya, yakin itu kesempurnaan ilmu. Al-kamalul ilmi biha. Jadi mengilmui la ilaha illallah secara sempurna supaya kita tidak ragu. Supaya kita tidak ragu. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan ya kemungkinan besar sesembahan yang hak itu Allah. Kemungkinan besar sesembahan yang hak itu Allah. Ini kekufuran. Dia ragu terhadap la ilaha illallah. Tidak boleh dia mengatakan kemungkinan besar sesembahan yang hak itu Allah. Dia harus yakin sesembahan yang hak itu Allah. Taib, kemudian hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah, atau hadis yang ketiga ya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu aidan min hadisin tawil, dari hadis yang panjang. Man lakita min wara'i hadzal haiti yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannati. Barang siapa yang kau jumpai di balik dinding ini, orang yang bersaksi la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu, dalam keadaan hatinya meyakininya, fabashirhu bil jannati, maka sampaikanlah kabar gembira kepadanya dengan surga.
Taib, hadis ini juga adalah dalil bahwasanya yakin adalah syarat la ilaha illallah. Ingat ini hadis yang panjang. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun awal hadis ini disebutkan oleh penulis ataupun syarah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna qu'udan haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini awal hadis yang dibawakan oleh penulis. Kami pernah duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana Abu Bakrin wa Umar fi nafarin. Bersama kami ada Abu Bakar dan Umar yang berada di tengah-tengah sekumpulan orang, yang berada di tengah-tengah sahabat-sahabat yang lain. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini azhurina. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dari hadapan kami. Ya, Rasulullah bangkit, kemudian Rasulullah pergi. Fa'abata'a alaina, lalu beliau agak terlambat kembali kepada kami. Mana nih Rasulullah tidak datang-datang. Fa khashina ayyuka tata'a dunana wa fazi'na fakumna. Akhirnya ya kami semua khawatir terjadi sesuatu kepada beliau. Ini dalam suasana perang. Ya, Rasulullah pergi nggak balik-balik. Jangan-jangan ada apa-apa. Para sahabat khawatir beliau tertangkap musuh atau tertimpa musibah tanpa sepengetahuan kami. Lalu kami pun mulai khawatir dan kami semua berdiri untuk mencari beliau. Nah, yang paling pertama mencari beliau siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah paling khawatir, keliling cari Rasulullah. Ya. Kemudian akhirnya dia ketemu Rasulullah, dia sampaikan, ya Rasulullah, ini sahabat yang lain khawatir terhadap diri Anda nggak kembali-kembali. Akhirnya Rasulullah bersabda, barang siapa yang engkau temui di balik dinding ini, orang yang bersaksi la ilaha illallah dalam keadaan hatinya meyakininya, fabasyirhu bil jannah, maka sampaikanlah kabar gembira kepadanya dengan surga. Ini kelengkapan hadis yang dibawakan oleh penulis. Taib, syahid dari hadis ini mana? Mana syahidnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mustayqinan biha qalbuhu. Mustayqinan biha qalbuhu. Ini syahidnya, dalam keadaan hatinya meyakininya. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan ya al-yakin allazi huwa kamalul ilmi biha, yaitu mengilmui la ilaha illallah secara sempurna, al-munafi lisyak war raib. Tidak boleh ragu dan bimbang. Fa idzan tafa asyartu intafa al-masyrut, apabila syarat ini tidak ada, al-yakin tidak ada, maka tidak ada yang disyaratkan. La ilaha illallah tidak ada. Faidah ya, perhatikan. Al-yakin lahu salasu maratib. Yakin itu ada 3 tingkatan. Ada ilmul yakin, kemudian yang kedua ainul yakin, dan yang ketiga hakul yakin. Ilmul yakin, ainul yakin, wa hakul yakin. Taib, 3 tingkatan ini kita umpamakan dengan orang yang menyampaikan kepada Anda anna indahu asalan, bahwasanya dia punya madu. Ada orang cerita, saya punya madu. Kemudian orang ini jujur. Antum percaya enggak kalau dia punya madu? Madu ini ya, bukan madu kinayah ya, madunya madu hakiki ya. Ya, bukan
Madu yang kalau antum bawa di rumah istri antum marah ya. Antum percaya nggak kalau jadi orang ini jujur, kemudian dia menyampaikan dia punya madu? Antum percaya? Karena dia jujur. Ini namanya ilmul yakin. Ilmul yakin. Summa araka iyahu. Kemudian setelah itu dia memperlihatkan kepadamu madunya. Ini namanya apa? Ainul yakin. Kita lihat langsung nih. Oh, ternyata benar dia punya madu. Ainul yakin. Summa dzukta minhu. Kemudian kamu meminumnya, mencicipinya. Ini apa? Hakul yakin. Hakul yakin. Fa ilmuna al-an bil jannati wan nar ilmul yakin. Nah, ilmu kita sekarang tentang surga dan neraka itu ilmu yakin. Jadi tarafnya ilmu yakin. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengabarkan bahwasanya ada surga dan ada neraka. Antum percaya? Percaya karena Allah dan Rasulnya ini yang paling jujur. Fa idza uzlifatil jannatu fil mauqif lil muttaqin, apabila surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa ya nanti di akhirat, wasyahadaha al khalaik, kemudian ya orang-orang melihatnya, ya kita melihat surga, wa burizatil jahimu lil ghawin, dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat, wa ayanaha al khalaik, ya intinya orang-orang semua melihatnya, fazalika ainul yakin, maka itu ainul yakin nanti. Ainul yakinnya nanti kalau kita sudah meninggal, ya ketika surga diperlihatkan kepada kita, ketika neraka diperlihatkan kepada kita, baru ainul yakin. Fa idza adkhala ahlul jannati al jannata wa ahlun nar an nar fadzalika hina izin hakul yakin. Apabila penghuni surga sudah masuk surga, ya sudah menikmati kenikmatan dalam surga, penghuni neraka juga sudah masuk neraka, maka ketika itu baru apa? Hakul yakin. Hakul yakin. Taib, pengilmuan kita terhadap la ilaha illallah dari 3 tingkatan yakin ini masuk yang mana? Masuk yang mana kira-kira? Al yakin yang kaitannya dengan la ilaha illallah apa? Ilmul yakin. Ya, jadi sampai taraf ilmul yakin. Ilmu al yakin. 3 tingkatan ini telah dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Madarijus Salikin, fa ajada wa afada. Beliau jelaskan dengan baik dan penuh faedah. Taib, ini dalil tentang al-yakin. Bahwasanya yakin adalah syarat la ilaha illallah. Ada berapa dalil yang dibawakan oleh penulis terkait dengan al-yakin? Ada berapa dalil? 4. Yang pertama dari Al-Quran, surat apa? Al-Hujurat ayat 15. Kemudian dalil yang kedua, hadis riwayat Muslim ya dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian dalil yang ketiga, itu wa fi riwayatin ya dalam riwayat lain. Kemudian dalil yang keempat ya masih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, dalil-dalil ini ya harus antum hafalkan ya. Jadi harus dihafal. Kemudian juga dalil ilmu ya. Kemarin kita sudah bahas tentang ilmu. Jadi hafal matan ya. Jadi kita berusaha untuk hafal matan. Mudah-mudahan nanti ada hadiahnya ya. Hadiah bagi orang yang menghafal matan. Ya. Hadiahnya apa? Antum maunya madu atau mau madu atau hadiahnya umroh? Hadiahnya berat ya. Madu solihah ya.
Taib, kemudian yang berikutnya wa dalilul ikhlas. Dalil ikhlas qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 3. Ala lillahid dinul khalis. Dan ketahuilah hanya kepunyaan Allah agama yang bersih dari syirik. Wa qaulu subhanah, dan firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Taib, dalil bahwasanya ikhlas adalah syarat la ilaha illallah, yaitu firman Allah Ta'ala, ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah hanya milik Allah agama yang bersih dari syirik. Antum lihat makna ayat ini, kata pensyarah, ai la yuqbalu minal amali illa ma akhlasa fihi al-amilu lillahi wahdahu la syarika lahu. Ini makna ayatnya ya. La yuqbalu minal amal, tidak diterima amalan kecuali yang pelakunya ikhlas dalam mengerjakannya lillahi wahda, hanya untuk Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Kalau saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata ad-din, di sini maknanya al-amal. Ala lillahi dinul khalis, itu maksudnya ketahuilah hanya milik Allah amalan yang ikhlas. Amalan ya, ad-din diartikan amalan. Kalau Syekh bin Baz ya mengartikan ad-din dengan ibadah. Ala lillahi dinul khalis, itu artinya ketahuilah hanya milik Allah ibadah yang ikhlas. Ya, intinya sama. Allah tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas. Ada yang masih ingat apa pengertian ikhlas? Makna al-ikhlas. Ma makna ikhlas? Ikhlas itu apa? Ma makna ikhlas? Antum bisa lihat di awal-awal pembahasan tentang syarat yang ketiga, al-ikhlasu al-munafi lisyirki. Ikhlas yang menafikan kesyirikan. Ikhlas secara bahasa at-tasfiyah. Tasfiyah ya, pemurnian. Wa syar'an, secara syar'i ikhlas adalah mahabbatullah, mencintai Allah, wa iradatu wajhihi, menginginkan wajahnya, wa tasfiyatul ibadati kulliha lahu wahdahu minasyirki kullihi, memurnikan atau membersihkan seluruh ibadah dari segala bentuk kesyirikan dengan mempersembahkan seluruh ibadah hanya kepadanya. Jadi ikhlas ini ya, perhatikan para jamaah, ikhlas ini harus ada sebelum seseorang mengucapkan la ilaha illallah. Karena syarat lebih dahulu daripada yang disyaratkan. Dia harus ikhlas sebelum mengucapkan la ilaha illallah, kemudian ikhlas ketika mengucapkan la ilaha illallah, kemudian ikhlas ketika mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah. Jadi syarat ini harus terus ada. Terus sampai kapan? Sampai kita mati. Kalau seandainya ya suatu saat dia berbuat syirik dan syiriknya syirik akbar, maka batal la ilaha illallah yang dia ucapkan. Ikhlas ini harus ada. Syarat ikhlas harus ada terus sampai seseorang meninggal dunia. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, dia ikhlas. Ketika melaksanakan konsekuensinya, ketika dia menyembah Allah, dia juga ikhlas. Dan dia hanya menyembah Allah, dia tidak menyembah yang lainnya. Kalau dia menyembah yang lainnya, maka dia jatuh dalam kesyirikan yang bertentangan dengan al-ikhlas. Seperti misalnya orang yang sholat. Orang yang sholat harus apa? Harus ikhlas. Ya, sejak awal ikhlas, ketika sholat juga ikhlas, sampai selesai sholat harus ikhlas. Kalau seandainya dia sholat kemudian terjadi riya,
ketika dia sholat, ya, sebagian ulama mengatakan maka sholatnya rusak. Sholatnya rusak karena disusupi oleh riya, ya, syirik kecil. Kalau riyanya itu riya orang-orang munafik, ya, riya syirik besar, maka batal keislamannya. Jadi riya itu ada dua, ya, ada riya syirik akbar, ini riyanya orang-orang munafik, ada riya syirku asghar, ini riyanya orang-orang mukmin. Riyanya orang-orang mukmin. Kalau riyanya orang mukmin tuh ya kadang-kadang riya. Tapi kalau riyanya orang-orang munafik terus, ya, mereka itu setiap melaksanakan ibadah riyanya terus. Kecil hingga jadi besar. Syirik kecil itu bisa jadi besar kalau dilakukan terus-menerus. Wa hadza huwa makna syahadah alla ilaha illallah, dan inilah makna syahadah la ilaha illallah. Wa fi hadhil ayah bayanun anna al-ibadah la tanfa'u bidunil ikhlas al-munafi lisyirki. Di dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwasanya ibadah tidak bermanfaat tanpa ikhlas yang menafikan kesyirikan. Li'annahu syartun, karena ikhlas adalah syarat. Fa idzan intafa al-masyrut, kalau syarat itu hilang maka hilang pula yang disyaratkan. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau antum perhatikan ayat ini, ala lillahid dinul khalis, ada hasr di sini, ada makna pembatasan. Ala lillahid dinul khalis. Jadi asal kalimat ini ala ad-dinul khalisu lillahi. Ini seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu asalnya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Cuman iyyakanya didahulukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau ya sesuatu yang harusnya dia diletakkan di akhir kemudian dia dimajukan, ya, dalam sebuah kalimat, maka kalimat itu akan memberikan makna pembatasan. Biasanya kalau dalam bahasa kita diartikan hanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Ala lillahi dinul khalis, ini asalnya ala ad-dinul khalisu lillah. Cuman lillahinya diajukan. Kemudian ad-dinnya diakhirkan. Di sini ada makna al-hasr. Ketahuilah hanya milik Allah agama yang ikhlas. Kalau kaitannya dengan la ilaha illallah, hanya milik Allah la ilaha illallah yang ikhlas. Yang hanya diterima oleh Allah hanya la ilaha illallah yang ikhlas. Nah, ad-din ini termasuk la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah yang tidak ikhlas, maka tidak diterima. Ala lillahi dinul khalis, ini maknanya ketahuilah, ya, hanya milik Allah la ilaha illallah yang ikhlas. Yang hanya diterima oleh Allah hanyalah la ilaha illallah yang ikhlas. Adapun la ilaha illallah yang tidak ikhlas maka tidak diterima. Berarti ikhlas syarat la ilaha illallah. Ikhlas syarat la ilaha illallah, dan ikhlas ini harus senantiasa ada terus sampai seseorang meninggal dunia. Kemudian dalil yang kedua, surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ini juga ada hasr. Ada yang tahu? Ya, kenapa ayat ini bisa terkandung hasr di dalamnya? Ada pembatasan dalam ayat ini. Kalau tadi kan alasannya ada yang diajukan dan ada yang diakhirkan. Kalau ini dalam ayat ini ada huruf nafi, kemudian setelahnya illa. Wama itu ma nafi.
Kemudian setelahnya illa, wa ma umiru illa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali. Maksudnya apa? Mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas. Hanya itu tok yang Allah perintahkan kepada mereka. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi ada makna hasr di sini. Wa ma umiral ladzina kafaru wa ahlul kitab illa bi ay yufridullaha bil ibadati mukhlishina lahuddin wahdahu la syarikalah hunafa. Perhatikan, dan tidaklah orang-orang kafir dan ahli kitab diperintahkan kecuali supaya mereka mengesahkan Allah dalam ibadah mukhlishina lahuddin hunafa, mukhlishina lahuddin wahdah, dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, hunafa. Ini dalil bahwasanya agama semua nabi dan rasul itu satu, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ahli kitab Yahudi dan Nasrani juga diperintahkan untuk menyembah Allah semata, mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini ya, ayat ini berbicara tentang orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan juga ahli kitab. Semua diperintahkan untuk beribadah kepada Allah semata. Hunafa, ma makna hunafa? Ai ma'ilina anil adyani kulliha ila dinil Islam. Ini makna hunafa. Mereka berpaling dari seluruh agama ila dinil Islam, menuju agama Islam. Berpaling dari agama-agama yang lain menuju agama Islam. Ini makna hunafa. Wal hanif mustakun minal hanaf. Hanif ini mustak ya, pecahan dari al-hanaf, dari kata al-hanaf. Artinya al-mail, berpaling, condong. Fal hanifu al-mailu anisyirki qasdan ila tauhid. Maka hanif adalah orang yang berpaling dari syirik menuju tauhid. Al-hanif itu artinya orang yang berpaling dari syirik menuju tauhid. Al-hanif juga ya bisa bermakna al-mustaqim. Al-mustaqim, orang yang lurus. Al-mutamassiku bil Islam, yang berpegang teguh dengan Islam. Al-muqbilu 'ala Allah, yang menghadap kepada Allah. Al-mu'ridu an kulli ma siwah, dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah. Kata ini, kata Al-Hanif ya, juga digunakan untuk sebutan setiap orang yang memeluk agama Ibrahim. Ya, setiap orang yang memeluk agama Ibrahim itu dikatakan dia orang yang hanif, orang yang berpaling dari selain Allah menuju Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi syahid dari ayat ini, mana syahidnya? Mukhlisin ya, syahidnya mukhlisin. Fadallat ala annal ikhlas syaratun min syuruti la ilaha illallah. Maka ini menunjukkan bahwasanya ikhlas adalah syarat dari syarat-syarat la ilaha illallah. Ada azan, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ana ingin bertanya ya sama antum. Ana hanya ingin tahu antum paham atau tidak paham, sudah paham atau belum paham ya tentang dalil ikhlas. Dalil ikhlas ya, bahwasanya ikhlas adalah syarat la ilaha illallah, yaitu firman Allah taala, ala lillahid dinul khalis. Pertanyaannya, mana sahihnya dan bagaimana istidlalnya atau bagaimana wajhud dalalahnya. Saya bisa menjelaskan ya dari ayat ini bahwasanya ikhlas itu adalah syarat la ilaha illallah. Ala lillahi dinul khalis. Mana sahihnya kira-kira dan bagaimana istidlalnya? Ayo, saya bisa jelaskan. Nah, kira-kira mana sahihnya? Ala lillahi dinul khalis. Sahihnya ya, kata khalis ya, itu kata khalis itu sahihnya ya, al khalis. Terus istidlalnya bagaimana, penjelasannya bagaimana? Ya, pokoknya antum jelaskan dari ayat ini bahwasanya la ilaha ikhlas itu adalah syarat la ilaha illallah. Gimana kira-kira? Apa makna ayat ini tadi? Ala lillahi dinul khalis, apa maknanya? La yuqbalu minal amal illa ma akhlasa fihi al-amilu lillahi wahda la syarikalah. Amalan tidak diterima kecuali yang pelakunya ikhlas dalam mengamalkannya. Tentu ya, tidak hanya amalan ya, kita juga bisa mengatakan perkataan tidak diterima kecuali bila orang yang mengucapkannya ikhlas. Itu tidak? Apakah hanya amalan saja atau perkataan juga termasuk di dalamnya? Ya, perkataan juga termasuk di dalamnya. Semua perkataan ya yang tidak ikhlas ya tidak diterima. Semua perkataan yang kaitannya dengan ibadah. Maka ya termasuk di dalamnya perkataan la ilaha illallah.
Kita ingin mengaitkan dengan la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah itu tidak diterima kalau orangnya tidak ikhlas ketika mengucapkannya. Jadi bukan hanya amalan dan perkataan itu tidak diterima kecuali bila orangnya ikhlas. Ya, jadi la yuqbalu minal amal. Ini bisa kita katakan la yuqbalu minal amal wal qaul, ya. Kita tambahkan la yuqbalu minal amal wal qaul, tidak diterima amalan dan perkataan kecuali ya bila orang yang mengamalkannya dan orang yang mengucapkannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amalan apapun dan ucapan apapun termasuk di dalamnya ucapan la ilaha illallah. Jika orang yang mengucapkannya tidak ikhlas, maka tidak diterima, tidak sah. Berarti ikhlas adalah syarat la ilaha illallah. Anda bisa jelaskan seperti ini atau Anda bisa jelaskan ad-din, di situ la ilaha illallah. Ala lillahi dinul khalis, ad-din di situ la ilaha illallah. Ketahuilah hanya milik Allah la ilaha illallah yang ikhlas. Ya, Allah hanya menerima la ilaha illallah yang ikhlas. Adapun la ilaha illallah yang tidak ikhlas Allah tidak terima. Dalilnya ala lillahi dinul khalis. Ad-din ya di antara maknanya la ilaha illallah. Kalau dari ayat yang kedua, mana sahihnya? Mukhlisin. Ya, bagaimana istidlalnya? Bagaimana penjelasannya? Bagaimana penjelasannya kaitannya dengan la ilaha illallah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kira-kira bagaimana penjelasannya? Gimana kira-kira ikhwan? Kita sudah dapat sahihnya ya. Sahihnya mukhlisin. Baik, istidlalnya bagaimana? Terserah antum tidak harus plek di buku ya. Jadi antum menjelaskan ke orang supaya orang paham bahwasanya ini dalil menunjukkan bahwasanya ikhlas itu syarat la ilaha illallah, termasuk syarat la ilaha illallah. Kira-kira gimana? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Untuk mengikhlaskan ibadah. Sepakat? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikhlaskan ibadah. Semua ibadah. Termasuk dalamnya mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah itu ibadah. Ya, mengucapkan la ilaha illallah itu ibadah. Nah, kita diperintahkan untuk ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kita tidak ikhlas, maka la ilaha illallah yang kita ucapkan tidak sah. Ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi terkadang kalau kita baca syarah terkadang kita agak bingung ya, bagaimana pendalilannya kaitannya dengan la ilaha illallah, karena kita sedang bahas la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Bagaimana mengaitkan ya la ilaha illallah dengan ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis. Sebagian dalil penulis jelaskan istidlalnya, jelaskan syahidnya. Namun sebagian yang lain penulis tidak jelaskan, dia hanya jelaskan syahidnya tok. Ya, dia tidak jelaskan istidlalnya. Mungkin karena ya perkaranya sangat jelas ya, jadi tidak perlu dijelaskan. Yang namanya ikhlas itu adalah syarat ibadah. Termasuk dalamnya syarat la ilaha illallah. Baik, mungkin sampai di sini. Adapun dalil dari sunnah insyaallah kita jelaskan pada pertemuan berikutnya.
Jadi Anda ingatkan lagi ya untuk menghafal matan al-wajibat ya, menghafal matan al-wajibat. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.